Nah, teman-teman, sekarang saya lagi mau siap-siap ke lokasi bareng Pak Bani, juga Bang Uri. Saya, yuk ikutin aja. Oke teman-teman, kita menuju ke medan yang akan dituju di Liang Nipong. Yuk ikutin aja. Ini teman-teman, ada juga yang awal dibikin ya Liang Nipong ini ada di sini nih. Kelihatan nggak? Nah, di sana. Yuk kita ikutin lagi. Dan untuk yang kedua ada di sini. Sekarang udah tertimbun bebatuan karena ya bisa dibilang terjadi longsor lah. Nah, yang kedua ini, yang ketiga mungkin ya. Tapi udah sedikit tertimbun, kita lihat aja yang belum tertimbun. Di sini di atas juga ada yang K4. Di sini juga ada. Ada juga yang kelima mungkin di sini. Udah tertimbun reruntuhan. Ini yang berapa ini? Yang ini kan? Yang keenam udah full tertimbun, udah gak kelihatan. Ini udah kelihatan, ini yang ketujuh. Masih kelihatan. Terus mas. Yang ketujuh. Bapak Bandi memaparkan bahwasannya dari yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, sampai ini tembusan keluar dari awal yang pertama bikin lubang waktu zaman Nippon tersebut. Ini yang ketujuh, yang terakhir mungkin ya. Kita masih menuju ke perjalanan menuju Gua Nippon tersebut atau Gua Jepang tersebut. Ayo lanjut kita perjalanan. Ini yang ke-8. Yang ke-8 nih, tapi udah tertimbun juga. Itu ada ular tuh. Tuh. Ada ular kobra itu. Tuh di atas tuh. Tuh, tepat di sana tuh. Tuh, ada ular kobra tuh. Hati-hati teman-teman. Ada ular kobra. Cil. Cil apa besar? Iya, besar jangan. Jangan besar. Jangan. Udah. Terima kasih. Itu besar tuh. Tuh kan? Iya. Gerak dia. Iya. Tuh kan? Iya. Betul. Lanjut. Ayo. Oke teman-teman, barusan sudah ada yang ke-9 ini, tapi ada teknik juga. Barusan saya menemukan namanya ular kobra di bagian mulut goa. Yang mulut yang ke-8 goa itu ada penjaganya ternyata. Ini yang keberapa Pak? Nah, untuk yang ke-10, untuk yang ke-10 teman-teman ini udah kelihatan. Coba. Udah kan, udah kelihatan. Ya, masuk ke situ udah 10 ini keluarnya. Kalau masuk ke sini keluar dari situ. Oh ya. Iya. Ini yang ke ya 10. Ya. Nah, ini Coba teman-teman ini yang ke-10. teman-teman tim. Coba Ini bisa kelihatan langsung masih betul seperti gua tersebut ya. pada Umumnya umumnya. masih kelihatan ke dalam sampai gelap. Ini saya berada di permukaan gua gitu. Gua yang ke-10 di mana waktu zaman itu. Jadi beliau keluar dari sini. Iya. Keluar dari yang pertama nyampe ke yang 8,
yang 8. Bukan. Yang 10 Ya. masuknya. Yang Barusan. 10. Yang Barusan. masuk dalam misal sebelah kiri, Ya. keluar sebelah kanan. Ya, jadi menurut Bapak Bani masuk dari sebelah kiri, keluar dari sebelah kanan. Ya. Bisa juga masuk dari sebelah kanan, mungkin keluar sebelah kiri. Ini Ya, yang ke bagian ke 10 guha yang namanya guha Nipong. Nipong tersebut. Nipong. Jadi teman-teman mungkin masih penasaran karena ini kami masih di depan, masih ada, kita lanjut ke depannya ke sana. Tapi ini Sama- juga bisa teman, kita masuk sedikit sini nih. Boleh. Nah, Nih. kita minta izin dulu sama Terus, Bapak Mas. Bandi, kata Bapak Bandi boleh. Jadi biar teman-teman tahu, Oh. saya coba untuk Jadi bisa menelusuri ke dalam juga. Jadi kalau Masuk, bisa, permisi. nanti dulu masuk ke sini. Selamat siang, assalamualaikum. Assalamualaikum. Mungkin ini Terus Mas. walaupun kami tidak melihat sama secara kasat mata, tapi mungkin ada ya. Mudah-mudahan kami tidak ingin mengganggu dan juga kami tidak ingin mengganggu. Terima kasih. Masih ada peninggalan zaman dahulu. Ya. Baik teman-teman, masih ada yang ke-11 ini, yang ke-10 ya. Ya. Jadi tentunya semakin Semakin penasaran kita lanjut. Nah, ini untuk yang ke-11 bisa juga masuk ke dalam. Cuman ya sedikit itulah, bisa dibilang banyak penunggunya, tapi ya, baik karena ada Pak Bani. Coba lihat ke sini juga, kameramen bisa. Di pohon-pohon juga. Oh, kameramen satu ke sini. Wah, kameramen. Oh, itu ada ini nih. Ini kameramen, tolong. Ini kameramen, tolong. Untuk tim kita dan nanti tadi saya lihat secara sedikit ya, yang namanya Bapak Bandi melaksanakan ritual terlebih dahulu karena mungkin kita beradaptasi bahwasanya ini guha yang sudah lama sekali tertinggal. Makanya kami minta sama Bapak Bandi juga, jika harus masuk harus izin terlebih dahulu. Kita sama-sama bareng tim, mudah-mudahan tidak ada sesuatu yang tidak terjadi, dan juga buat teman-teman semakin kita penasaran ke dalam, bahkan di dalam gelap banget ini. Ini lubang yang ke-11 setelah tadi kita menemukan yang ke-10. Bahkan teman-teman, nah, tadi di bagian yang ke-8 kalau tidak salah, mungkin secara kebetulan, atau mungkin dia mudah-mudahan dia tidak mengganggu, dan juga mudah-mudahan kita juga tidak ingin mengganggunya. Ada seekor ular kobra yang besarnya seperti ini tadi kelihatan, tapi mudah-mudahan dia tidak mengganggu kita dan juga kita tidak mengganggu beliau, karena kita ingin tahu saja. Mari kita masuk untuk Kameramen lebih 2 mana? detail. Kameramen 2 udah masuk. Udah kameramen 2 mana? Udah masuk kameramen 2. Nah ini Penampakan di dalam. teman-teman, ini di bagian area yang ke-11. Di bagian area yang ke-11 di mana guha tersebut. Alhamdulillah, jadi kita bareng tim dan juga teman-teman di mana waktu itu saya membicarakan menuju guha. Ini alhamdulillah udah bisa masuk ke guha tersebut. Mari kita sampai ke dalam terus karena namanya Bapak Bandi sudah meminta izin untuk mempersilahkan kita masuk ke ini bagian dalam, teman-teman. Bagian dalam ini dimana jaraknya kalau dari muka kita masuk ini perkiraan sekitar 10 meter. 10 meter. Ini masih ada dalam ke sini belok ya. Dimana kita mau keluar lagi. Ayo mari kita ke sini. Nah, ini Sedikit sempit di sini nih, teman-teman. nah, sedikit. Ini bagian atas. Boleh kameramen dilihat bagian bawah, bagian bawah. atas. Ininya dindingnya. Dindingnya. Dan juga nih masih ada kelelawar ya. Mudah-mudahan memberi juga rezeki untuk kita. Teman-teman kameramen, ini masih ada juga beberapa ekor kelelawar. Kelelawar tuh udah ada kan? Nah, Coba lihat kelelawar tuh. nah ini bagian atasnya. Ini yang ke nomor 11 Pak ya, Pak Bandi ya? Ini yang nomor berapa, Pak? Pak? 11. Oh, ini yang nomor 11-nya. Ya, nomor 11. Ini ke 11.
Yang itu cuma 11 dan 10. Ya, 10 11. Nah, ini bagian yang keluar di mana tadi kita masuk, sekarang keluar lagi. Masuk di bagian 11, jadi keluar bisa di bagian 10. Mungkin masuk juga bisa di bagian dari 10, teman-teman. Bisa juga keluar nanti di bagian 11. Karena ini ibarat letternya letter U gitu. Nah, ini mudah-mudahan penemuan saya bersama tim bermanfaat untuk teman-teman. Juga perkenalkan ini ya, lokasi ini berada tepat di desa Batu Lawang. Batu Lawang, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Cianjur. Alhamdulillah kami bersama tim Kampung ada Batu Lawang. di Kampung Batu Lawang ya teman-teman. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman setelah kami bersama tim menemukan ini guha yang disebut Guha Jepang. Terima kasih, dan masih ada yang berikutnya. Ini baru nemu yang 10 yang 11. Mungkin kelanjutan ada yang 11, 12 dan 13 seru. Iya, ada. Karena Bapak Bandi masih menunjukkan masih ada. Iya. Begitu. Ini belum puas semua untuk menemukan yang namanya Guha Jepang tersebut. Kebetulan kami setelah melintas dari yang pertama sampai yang ke-11 tadi, menemukan juga ini bagian parit kecil ya, tapi kelihatan airnya jernih. Memperlihatkan dari guha tersebut di mana guha tersebut terletak ada. Mari untuk selanjutnya kita ngikuti Bapak Bandi ya untuk mengikuti dan mencari tahu kembali guha yang berikutnya. Ini gua yang ke-12. Menurut informasi Pak Bani, ini gua yang ke-12. Nah ini teman-teman, Bisa dilihat juga kameramen ke dalam mungkin. Maaf kalau sedikit agak gelap karena kurangnya pencahayaan. Coba suara dari sana bicara. Lo bisa. nah ini teman-teman, nemu lagi setelah kita nyebrang tadi parit kecil. Jadi nemu lagi guha yang ke-12. Jadi sudah 12 gua peninggalan waktu zaman Jepang tuh sudah 12. Nah, Ini yang ke-13 bisa lanjut ke dalam kameramen. Bisa. teman-teman nemu lagi setelah yang ke-12 tadi. Jadi kita udah nemu lagi guha yang ke-13 ini. 13. Teman-teman, 13. Jadi kameramen boleh masuk untuk lihat di bagian dalam. nanti di bagian dalam, nah nanti Pak Bani juga bisa menjelaskan. Tolong. Nah, ini yang ke-13 yang sudah tertimbun tanah depannya sudah penuh dengan air separoh dan belum pasti seutuhnya, kan tidak utuh ini. Udah penuh. Iya, Pak. Udah penuh dengan tanah, nggak utuh dari dulu kan. Kalau utuh ini nggak bisa dicapai ininya. Oh iya, siap. Ya 3 meter ke bawah. Oh, ini 3 meter ke Iya, ke bawah 3 meter jauhnya, luhurnya. Iya. Ada atap Tingginya atapnya. Tingginya 3 meter. Kan sekarang sampai dipegang. Iya. Dulu kan nggak bisa dipegang. Iya. Jadi Dulu sangat tinggi ya? ya tinggi 3 meter. Iya. Ini kelanjutannya kan bisa ke curug bukan ke gua yang itu. Iya, iya. Oh, Masuk iya, iya. sini, keluar dari situ. Iya, ada yang curug kan, curug di sana ada. Ya. Iya. Oh iya. Kan ini kan terlalu banyak air, Iya. terlalu becek, nggak bisa masuk ke dalam. Kan di situ ada lumpur yang empuk Iya. di dalamnya. Iya. Takutnya terjadi hal yang tidak diinginkan. Iya, iya. Jadi Dulu begini, kan bisa, teman-teman. dulu kan ini kan bisa dipakai ada orang yang ngambil kursi, bangku untuk tidur di situ. Oh, ada. Ada. Iya. Ya Nah, sekarang teman-teman, udah penuh jadi kita lumpur, ada di nggak bagian yang ke-13. Nah, menurut penemuan Bapak Bani sebagai narasumber kami, jadi di bagian yang ke-13 ini dulu katanya ini dalamnya sampai tidak tergapai seperti ini teman-teman. Sama tangan. Karena saking bawahnya dan saking dalamnya guha ini tersebut. Nah sekarang karena mungkin udah sekian puluh tahun yang tertinggal, jadi ketimbun lumpur, akhirnya sekarang kami aja yang badannya agak pendek udah bisa menggapai ke
bagian atapnya. Kalau dulu Bapak Bani menerangkan bahwasanya di sini itu tidak dapat dipegang. Iya. Nah, terus Bapak Bani mengatakan dan nyampaikan kepada kita juga, kepada tim, jadi di bagian yang ke-10 sama yang 11 tadi mungkin bisa masuk sampai ke dalam bahkan keluar lagi, tapi untuk yang ini yang ke-13 12 sama 13 ini bukan Bapak Bani tidak menyarankan boleh, dikarenakan di bagian dalam ada lumpur yang empuk. Jadi takut kami bersama tim nanti masuk ke lumpur dan Terjadi hal yang tidak diinginkan. Takut terjadi ada sesuatu hal yang tidak diinginkan karena di dalam lumpur. Ini Iya. pun lumpur udah naik, bahkan di sini udah berair. Namun yang pasti teman-teman kami sudah nyampe ke lokasi bersama tim dan juga Bapak Bani sebagai narasumber kami udah betul-betul menerangkan bahwasanya di daerah Kampung Batu Lawang, Desa Batu Lawang. Batu Desa Lawang, Batu Lawang. Kecamatan Cibinong ini betul adanya yang namanya Guha Jepang. Nah itu teman-teman. Kami ini ada di bagian area apa, masih ada Pak? Ada, udah tertimbun itu mah Ah. di situ. Udah tertimbun. Ini bagian ada yang 13 semuanya. 15 semuanya udah tertimbun, yang ketiganya itu tertimbun. Jadi Cuma ada teman-teman 12. begini teman-teman, Pak Bani menyampaikan bahwasanya ini lubang atau nama-nama gua ini ada jumlahnya 15 lubang atau 15 gua. Cuman yang bagian 14 sama yang 15 itu udah betul-betul tertimbun, bahkan tidak menampak sama sekali seperti ini. Iya. Ini kan masih ada terlihat muka depan, bagian dalam mungkin bisa dilihat sama kameramen bagian dalam walaupun gelap ya. Tapi tadi sampaikan kembali bahwasanya di bagian yang 12 13 ini tidak bisa masuk ke dalam sampai keluar lagi di bagian 12 karena lumpur. Nah itu. Jadi kami sama tim hati-hati. Tapi menurut Bapak Bani masih ada yang ke 14 sama yang 15. Karena makin penasaran, nggak apa-apa walaupun itu tertimbun, karena kami nanti bisa menjelaskan bahwasanya di sini lubang yang namanya lubang Jepang itu ada 15. Jadi ini baru nyampe yang ke 13, teman-teman ya. Iya. Walaupun udah tertimbun, setimbunnya apa nanti kita sama Bapak Bani ke sana untuk menuju yang ke 14 sama yang 15. Ya. Terima kasih untuk saat ini di bagian yang ke-13 untuk buah pohon tersebut. Dan kami lanjut untuk menuju ke bagian 14 sama 15 sama Bapak Bani. Ya, mari teman-teman. Ya, teman-teman. Teman-teman, jadi berjarakannya dari yang nomor 13 ke 14 itu jaraknya paling 10 meter lah. Kurang lebih 10 meter ya. Oh enggak lah, 5 meter. 5 meter teman-teman. Nah ini udah masih ada kelihatan semak-semak. Betul-betul udah tertimbun. Jadi udah tidak ada yang namanya lubang. Tidak ada lubang. Bahkan Bapak Bani menyarankan kepada tim dan kami jangan dimasuki katanya. Karena ada hal yang tidak diinginkan. Mungkin kita tidak secara kasat mata tidak melihat, tapi mungkin Bapak Bani sebagai narasumber kami lebih paham dan lebih tahu karena menginstruksikan kepada kami, jadi tidak boleh masuk. Kami mengikuti Bapak Bani untuk menuju yang ke terakhir ya, 15 yang terakhir. 15 Bapak Bani ya. 14. Ini enggak apa-apa, Pak. Sini. Ya. Kalau lihat boleh, tapi jangan masuk. Oh, masuk. Nanti ketakutannya ada ular yang besar. Oh iya. Dulu terjadi ada ular sampai segini lah. Bisa pohon ini. Iya. ini? 2. Bisa dilihat. Tapi jangan ke Luar sana nih. Iya, iya. Kan betul, tertimbun tuh. Coba kamera. betul. 20 berapa ya? Iya, 21 yang ini, 22. 22. Iya. Dia 21 ini. Kan 22 ini. Oh, ini yang ke 21 ini dia udah tertimbun sama semak-semak. Nah, ini teman-teman, mohon izin, ada sedikit aroma ke saya, hingga kameramen saya tidak bisa menunjukkan kacanya. Jadi langsung mati, Pak. Langsung mati. Nah gitu teman-teman. Nah sekarang sudah balik lagi kamera ke saya, kameramen ke saya, udah kelihatan. Tapi tadi pas ke sana, Langsung jadi mati. betul Pak, masih ada betul-betul penunggu yang lagi menunggu buah-buah tersebut. Nah begitu teman-teman.
Alhamdulillah, mudah-mudahan kita tidak mengganggu beliau, dan juga mungkin tadi sempat ada gangguan sedikit, kamera kami tidak bisa menunjukkan ke sana sampai kameranya mati blank. Nah, alhamdulillah sekarang sudah balik lagi, saya kameranya bisa lagi nyala, bisa lagi memperlihatkan wajah saya. Mudah-mudahan ini bisa terjaga Pak ya, terjaga sama warga sekitar sini, jangan sampai ada yang merusak, karena ini walaupun tinggalan zaman waktu itu, tapi tetap kita sama-sama melestarikan yang namanya alam tersebut yang ada di daerah Batu Lawang tersebut. Begitu teman-teman. Dan ini satu lagi Pak Bani, masih ada yang mau ditunjukkan kepada kita. Mari teman-teman, untuk kameramen untuk melihat penemuan Bapak Bani yang terakhir. Kita untuk yang mau dituju ini bukan gua, tapi ini khususnya peninggalan Jepangnya di sini. Aja. Wah, itu ternyata. Hati-hati juga untuk kameramen karena bawang baraan banyak. Ini sedikit licin nih, karena ada di dasar tebing. Yuk ikuti yuk. Hati-hati teman-teman. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Kalau aku ikhlas, ya Allah, aku ikhlas. Cukup dalam nih. Yuk ikuti. Kenapa itu, Pak? Nah, untuk penjelasan selanjutnya, kata si Bapak, jangan pegang pohon-pohon yang ada di sini nih. Takutnya gatal. Itu sembuhnya lama. Ya, teman-teman. Untuk kameramen, hati-hati juga. Nah, teman-teman, yang nggak boleh dipegang ini nih, tanaman ini nih. Coba lihat tanaman ini. Awas kena kaki, kena tangan, sembuhnya lama itu. Yuk. Masih banyak Pak, itu tanaman yang gatal. Kesananya. Oh enggak, masih enggak. Oke teman-teman, ini tadi sempat ada satu tanaman yang kita pegang ya, karena mengakibatkan fatal tanamannya gatal-gatal. Nah ini nih, ini geser aja untuk kameramen, karena nah di sini ini Pak Bani di sini menemukan yang dipertunjukkan ini yang terakhir Pak ya, terakhir. Jadi tolong mikrofon didekati sama Pak Bani. Pak Bani nanti sebelah geser begini Pak, ini supaya kelihatan sama kameramen. Mungkin mau menerangkan sesuatu di sini Bapak. Silakan untuk kameramen mendekat Bapak Bani. Ini saya menunjukkan yang terakhir ya Pak. Belum tahu pasti kan, ini kan yang terakhir Tuh katanya ini dulu lubang ini tempat ini bekas apa, bekas markas atau rumah, dibikin rumah ke dalam. Ya kan, saya sudah tidak tahu segini kan sudah penuh tanah, tidak kelihatan semua. ya sedikit kami jelaskan teman-teman. Bapak Bani di sini menemukan tempat di mana waktu itu zaman Nippon tersebut ini markasnya, bahkan dibikin rumah di sini markasnya Jepang tersebut Di dalam gua ini. di dalam gua ini. Ini kenapa kelihatan sampai ke dasar sekarang, bahkan sudah sampai ada pohon ini nih, pohon apa namanya, buah picung ya, namanya picung kalau istilah kita. Karena ini sudah tertimbun betul-betul dulunya dari tanah ke sini, jadi sudah tidak kelihatan bekas markas. Kalau dulu ya waktu zaman Pak Bani waktu itu, ini mungkin
tepat di sini kelihatan di mana ini tempat markasnya. Jika mungkin ini bisa dirubah, tapi jangan, karena ini sudah sepertinya ini. Alhamdulillah saya ucapkan juga terima kasih sampai Bapak Bani dari gua 1 sampai gua 21 22 ya. Ini mungkin yang terakhir adalah markasnya. Lebarannya 5 meter Untuk lebarannya ada sekitaran 5 meter persegi tinggi dan atas mungkin 3 meter ya Pak ya. Jadi permukaan ke atas teman-teman sekitar 3 meter, jadi lebarnya ke sana tuh 5 meter. Menurut informasi Bapak Bani betul di dalam ada 3 atau sekitar 4 kamar di mana waktu itu Jepang ada di sini. Seperti itu teman-teman. Cukup mantap sekali teman-teman untuk perjalanan kali ini. Saya sangat berbanyak terima kasih kepada narasumber kami yang sangat setia untuk mendampingi kami. Jadi sampai di sini, ini yang terakhir. Karena alhamdulillah, walaupun berbagai macam tadi ada sedikit kejadian yang mengganjal, tapi alhamdulillah tidak ada sesuatu yang terjadi. Mudah-mudahan setelah kami ini menemukan apa yang peninggalan waktu itu bisa bermanfaat bagi teman-teman YouTuber, teman-teman netizen ya. Jadi bermanfaat dan tentunya mengetahui bahwasanya di Kampung Batu Lawang, Desa Batu Lawang, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Cianjur ada peninggalan waktu zaman Jepang. Masih Jepang. ada sampai menuju pulang, kita terus ikuti teman kameramen. Tapi tadi ada suatu pohon ya, jangan sampai ke ini karena masih ada, udah aja di sana gatal-gatal ya, di sana aja udah. Baik teman-teman, setelah kami dari menuju yang pertama ke rumahnya Bapak Bani yang setia mendampingi kami ke sini, hingga dari awal yang pertama menemukan lubang yang 1, lubang yang 2, nyampe lubang yang ke 21, 22 Pak ya? Betul adanya Bapak Bani ini tidak menceritakan 22 sampai ke 23 enggak kelihatan yang betul Pak. Jadi Bapak Bani ini tidak menceritakan seolah-olah menceritakan bohong. Betul adanya setelah kami deteksi ke lokasi, betul ada. Mungkin teman-teman juga nanti bisa lihat di channel Jajang ARS ya. Adanya dari lubang 1 sampai lubang ke 22, 23. Ya. Nah ini kami terus di depan. Yang terakhir Bapak Bani tunjukkan yaitu markasnya, bahkan meternya, lebarnya 5 meter dan tingginya mungkin sekitar 3 meter waktu itu Pak ya. ke 5 10 5 ke 5 10 meter. Dan teman-teman ketinggiannya dulu di dalamnya menurut nenek moyang Bapak Bani yang tidak ada, jadi di dalamnya itu ada kamar sekitar 3 atau 4 kamar ya Pak ya. Karena ini persis kalau dulu rumahnya dia, tempatnya dia di sini, bahkan tempat sembunyinya ini goa-goa Jepang tersebut tadi. Makanya teman-teman setelah itu kita rekomendasikan apa disebut yang namanya goa Jepang. Ternyata kisahnya betul setelah kita deteksi ke sini bersama Bapak Bani, betul Bapak Bani pergi tahu. Karena kemarin sempat penasaran Pak ya, kenapa dibilang namanya goa Jepang. Mungkin ada silsilah, alhamdulillah Bapak Bani sudah menerangkan semua, bahkan kita sudah langsung ke lokasi semua. Sekali lagi Bapak Bani, kami bersama tim mengucapkan banyak terima kasih sudah menemukan peninggalan waktu zaman Jepang. Dan mungkin pesan dari kami tim ya Pak Bani ya. Jadi untuk warga di sini, orang-orang dekat di sini, tolong bantu dilestarikan, nggak apa-apa, karena ada di daerah kita atau di negara tercinta ini Indonesia. Jadi sama-sama menjaga, apalagi saat ini masih ada mistis-mistis seperti itu Pak ya. Mudah-mudahan nanti kedepannya setelah ini Bapak Bani bisa dapat dikunjungi sama YouTuber yang lain untuk lebih paham lagi sampai ke dalamnya. Kami hanya sekedar menunjukkan di luarnya saja, walaupun tadi seperti kamera-kamera. Mungkin teman-teman dicukupkan perjalanan kami untuk hari ini sampai di sini.
Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita untuk penjelasan berikut udah cukup ya. Sekarang udah tutup aja penjelasan ini. Kita gurete, arigatou gozaimasu.